siapa yang melakukan kejahatan, sekuat apapun bangsa itu dan negara itu, sehebat apapun bala tentara yang mereka miliki, ujungnya adalah kehancuran yang akan mereka rasakan. Kehancuran dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai mereka itu bangsa yang besar itu hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka memiliki sifat sombong dan takabur yang luar biasa. Sombong dan takabur yang menyebabkan mereka menjadi bangsa yang kufur kepada Allah. Bangsa yang maksiat, yang menolak kebenaran dari Allah melalui para rasulnya. Bahkan tidak segan-segan mereka mengatakan kepada para rasulnya, sahirun kadzab. Rasul itu adalah tukang sihir yang banyak mendustakan, yang menjadi pendusta yang luar biasa. Ingin merubah kalian, membawa kalian pada agama yang mereka bawa untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sahirun kadzab. Itulah yang sikap-sikap yang disampaikan, yang diberikan kepada para nabi oleh umat dan bangsa yang kemudian menjadi umat yang hancur. Sombong atau takabur itu artinya adalah batarul haq, ya, menolak kebenaran. Aba wastakbaro, dia menolak kebenaran dari Allah dan kemudian menjadi orang yang sombong. Wa kana minal kafirin, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang kafir. Yang menarik para jamaah sekalian, pada ayat yang kita baca tadi, ya surat Al-Ghafir ayat ayat 24 ya, 23-24, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa pada kaumnya, yang dimunculkan tiga kelompok, tiga orang. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Fir'aun, Haman dan Qarun. Mereka adalah tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh besar di bidang kejahatan yang dimunculkan untuk menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita seperti mereka. Pertama Fir'aun. Fir'aun itu adalah seorang penguasa yang ingin menguasai kehidupan umat manusia secara absolut, secara mutlak. Tidak boleh ada orang atau rakyatnya, masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menyembah kepada mereka. Makanya Fir'aun kemudian mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Al-a'la istilahnya, maha tinggi. Itu Fir'aun. Dan untuk mempertahankan kekuasaannya kita melihat berbagai macam cara yang dilakukan oleh Fir'aun. Di antaranya cara yang keji dilakukan oleh Fir'aun, penguasa yang zalim, yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Pertama adalah dengan membunuh rakyatnya sendiri, membunuh generasi muda, memburu bayi-bayi laki-laki. Jangan sampai bayi laki ini tumbuh berkembang menjadi pemimpin yang baik, yang mengalahkan Firaun. Dibunuhlah. Uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ah. Ya. Dan yang kedua, yang ini yang selalu terjadi pada penguasa-penguasa zalim, yaitu mengadu dombakan antara sesama rakyatnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dibuat pertentangan, ya, untuk dinikmati oleh penguasa itu, sehingga rakyat sesama rakyat lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, ya, sehingga seolah-olah dialah yang mengendalikan segala-galanya. Itu terjadi pada Firaun, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qasas, ya, surat ke-28. Kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas 28 itu, bahwa salah satu strategi dan taktik keji, ya, yang dilakukan oleh Firaun dan timnya, ya, dan rezimnya, Firaun dan rezimnya, itu adalah mengadu domba antara sesama kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Masyarakat itu bukan disejahterakan, ya, bukan disejahterakan kehidupannya, ekonominya, kemudian juga pendidikannya, demikian pula yang lainnya, kehidupannya, tetapi malah diadu domba satu dengan yang lain. Inna fir'auna ala fil ardi, sungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, dia adalah penguasa yang zalim, yang sombong di muka bumi. Wa ja'ala ahla syi'an, nah ini, ya, dan menjadikan penduduk sendiri, rakyat sendiri, syi'an, berkelompok-kelompok, ya. Jadi bukan orang lain, bukan rakyat yang lain, tapi rakyatnya sendiri. Wa ja'ala ahlaha syi'an,
ya, saling berkelompok satu dengan yang lainnya, berbeda-beda. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dilemahkan sekelompok rakyatnya, ya, tentu terutama rakyat-rakyat yang punya daya kritis ya untuk menghadapi mereka. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dilemahkan. Wa yudabbihu abna'ahum, ya dibunuh ya anak laki-lakinya. Wa yastahyi nisa'ahum, dan kemudian dihidupkan, dibiarkan anak-anak perempuannya. Innahu kana minal mufsidin, Firaun itu termasuk ke dalam kelompok penguasa yang membuat kerusakan di dunia. Ya, kerusakan secara fisik maupun juga secara non fisik. Kerusakan pada moral, pada akhlak. Dan kalau sudah dia menjadi tokoh yang merusak, maka tidak banyak harapan kepada pemimpin dan penguasa itu. Ini yang pertama. Kenapa sering disebut Firaun itu? Ila Firaun, pada Firaun. Yang kedua adalah Wahamana. Wahamana itu adalah pembantunya, perdana menterinya, yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, ya, yang mengatur kebijakan-kebijakan. Ini namanya adalah Haman. Orang pinter, orang cerdas Haman itu, ya. Tetapi karena memang kecerdasannya tidak dipergunakan untuk memberikan saran nasihat kepada Firaun untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi dia membuat kebijakan-kebijakan yang justru dianggap menguntungkan Firaun. Dan ketika terjadi pembantu-pembantu yang semacam ini di lingkaran kekuasaan, maka akan merusak kehidupan bangsa dan negara itu. Hanya tinggal menunggu saja kehancurannya. Ya. Di dalam sebuah hadis diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini perlu kita renungkan ya, ayat-ayat ini yang sangat luar biasa. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bil amili khairan ja'ala lahu wazira sidqin." Apabila Allah bermaksud pada seorang penguasa khairan, kebaikan, melahirkan kesejahteraan masyarakatnya, ja'ala lahu wazira sidqin, maka Allah menempatkan pembantunya sidqin, pembantu yang jujur, yang amanah. Bagaimana karakternya wazira sidqin ini? In nasya dzakkarahu, apabila penguasa itu lupa maka diingatkan. Wa in dzakara a'anahu, dan jika ingat pada kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, a'anahu, dia menolongnya, mengingatkan dan menolong. Itulah pembantu yang baik. Ya, orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan memberikan kebaikan kepada penguasa itu sehingga selamat penguasa itu. Kalau lupa dia melakukan kesalahan, diingatkan. Tapi kalau misalnya dia ingat melakukan kebaikan, dibantu, ditolong, diperkuat posisinya. Tetapi sebaliknya, wa idza aradallahu bihi ghairu dzalika, kalau Allah bermaksud yang lain, kerusakan, ya, kehancuran pemimpin itu, kebinasaan umat itu, bangsa itu, ja'ala lahu wazira su'in, maka Allah menempatkan wazirnya, pembantunya itu su'in, orang yang buruk. Apa yang dikatakan suburuk itu? Inna siya lam yudzakkirhu. Kalau penguasa itu lupa, ya, dia melakukan kekejaman, lam yudzakkirhu, tidak diingatkan sama sekali. Tidak pernah mau mengingatkan, mungkin karena takutnya. Wa in dzakara, dan apabila penguasa itu zakaro, dia ingat pada kebaikan, dia ingat pada keadilan, pada kejujuran, pada pembelaan masyarakat, lam yu'inhu, sama sekali tidak memberikan pertolongan atau bantuan, dibiarkan sendiri. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti terjadi pada Haman tadi, dia sama sekali tidak mengingatkan, tidak memberikan bantuan, tidak menolong, tidak menasehati Firaun, bahkan membuat kebijakan-kebijakan yang justru menguatkan posisi kezaliman dari Firaun. Dan kemudian yang ketiga, Qarun. Qarun itu adalah seorang tokoh yang punya kekayaan yang luar biasa. Digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, ya, ayat 70, bahwa kekayaannya itu jangankan kekayaannya, kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang banyak. Ya, ini menggambarkan betapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Tetapi kekayaan yang dimilikinya bukan untuk bukan untuk diberikan kepada masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya, tapi justru dipergunakan untuk kepentingan kemewahan hidupnya.
Dan apabila sudah kemewahan ini sudah memuncak, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab.